Saudara, usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 sudah sampai di Senayan. Dalam rapat paripurna DPR RI, pembukaan masa sidang ke-13, interupsi fraksi pun bergema. Apakah usulan hak angket yang dinilai bisa menjawab kecurigaan dan praduga kecurangan pemilu akan terwujud? Bapak-bapak dan ibu-ibu di belakang mulai menginisiasi hak angket. Di saat interupsi soal hak angket mewarnai jalannya sidang paripurna, di luar gedung DPR unjuk rasa berlangsung. Massa yang mendukung hak angket menyuarakan sejumlah tuntutan mereka. Bahkan tak hanya dukungan terhadap usulan hak angket, massa juga menuntut agar harga sembako diturunkan serta sejumlah tuntutan lain. Teman-temanku sekalian, hasil bahwa pemilu ini berjalan kami sebagai bagian dari kelompok. Selain dukungan, rupanya ada juga massa demonstran yang menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap hak angket. Massa menolak hak angket ini mengutuk keras pihak-pihak yang merencanakan untuk memecah belah bangsa. Mereka menilai perdamaian pasca pemilu menjadi hal utama yang perlu dijaga. Wacana hak angket untuk dugaan kecurangan pemilu 2024 telah bergulir selama beberapa waktu terakhir. Dan usulan hak angket akhirnya disuarakan dalam rapat paripurna DPR RI pada 5 Maret 2024 oleh fraksi PDIP, PKS, dan juga PKB. Di sini PKB diwakili oleh anggota Komisi 6 DPR RI Lulu Nur Hamidah, sementara fraksi PDIP oleh Wakil Ketua Komisi 6 Arya Bima dan Aus Hidayat Nur, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKS. Begitu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif. Semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat. Saudara, penggunaan hak angket dinilai bisa menjawab berbagai macam kecurigaan pelaksanaan pemilu 2024 secara transparan. Namun usai interupsi soal hak angket ini bermunculan dalam rapat paripurna ke-13, pimpinan DPR Republik Indonesia tidak memberi tanggapan. Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, belum ada tanggapan karena pengajuan hak angket ini ada mekanismenya sendiri. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut bahwa hak angket ini bukan sebuah gertakan semata, namun sebuah upaya untuk mencari kebenaran. Sebelumnya, usulan soal hak angket ini pun pertama kali disampaikan Ganjar yang mendorong partai pengusungnya yakni PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket. DPR juga diminta untuk tidak diam saja atas dugaan kecurangan pemilu yang terjadi. Lalu bagaimana dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan? Anies bilang jika hak angket ini adalah inisiatif yang baik. Anies juga meyakini 3 partai dari koalisi perubahan yakni Nasdem, PKB, dan PKS akan solid mendukung usulan itu. Namun saudara, sedikit berbeda dari capres-capres yang diusungnya. P3 dan Partai Nasdem belum menentukan sikap terhadap usulan hak angket untuk dugaan kecurangan pemilu 2024. Saat ini P3 masih menunggu hasil rekapitulasi pemilu sebelum memutuskan untuk mengajukan hak angket. Dan nantinya akan membicarakan terlebih dahulu dalam rapat internal partai. Partai Nasdem pun masih mau fokus pada rekapitulasi suara KPU. Meski Nasdem juga menegaskan sikapnya tak berubah. Berarti artinya kalau dari Nasdem baru akan bersikap setelah 20 Maret? Setelah 20 Maret. Setelah kita betapapun menghormati penghitungan
KPU ini, penyelenggaraan pemilu. Selain menunggu hasil pemilu itu cukup sikap PDI Perjuangan? Enggak. Tolong garis bawahi. Tanpa PDI pun Nasdem akan mengambil jalan atau akan angket. Tapi tetap kita per tanggal 21 Maret. Hak angket itu hak politik. Ada hak menyatakan pendapat, hak angket dan hak interpelasi. Pilihan ini kan belum ditentukan mana yang diambil. Kan belum. Fraksi-fraksi juga belum bersikap. Kami pun belum melakukan rapat internal. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita kabari kalau sudah bersikap. Karena anggota masih ngawal rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan provinsi supaya nggak hilang. Saudara, di saat satu persatu anggota Dewan menyuarakan usulan hak angket, fraksi Gerindra secara terang-terangan menolaknya. Anggota fraksi Gerindra, Kamru Samad, juga menambahkan bahwa masyarakat lebih membutuhkan solusi untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja dibandingkan dengan hak angket ini. Sebelumnya, anggota Koalisi Indonesia Maju lainnya yakni Partai Golkar, PAN, dan juga Demokrat juga telah menolak hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sedangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan wacana bergulirnya hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 kepada DPR. Saat ditanya oleh awak media, Jokowi menyebut wacana hak angket ini merupakan urusan DPR. Sebelumnya, saudara, Jokowi ini juga pernah bilang hak angket adalah demokrasi saat merespons wacana hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala menilai bahwa penggunaan hak angket justru baik agar tidak ada lagi kecurigaan di masa mendatang. Hak angket masih bergulir isunya seperti apa Pak? Apa bakal menerima seperti ini? Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Anggota DPR dipilih untuk mengawasi pemerintahan. Nah, salah satu bentuk pengawasannya itu bertanya apabila ada masalah yang oleh pandangan DPR harus diklarifikasi. Tanda tanya masyarakat, kekhawatiran masyarakat, ataupun kecurigaan masyarakat bisa terjawab. Sehingga negeri ini pemerintah akan datang akan mulus. Siapapun pemerintah akan mulus setelah diklarifikasi semuanya. Kalau enggak nanti curiga terus. Saudara, usulan hak angket kini sudah mulai muncul ke permukaan di antara anggota Dewan. Namun tampaknya realisasinya masih butuh waktu. Mengingat partai-partai politik pun saat ini tengah fokus mengawal suara mereka yang masih dalam tahap penghitungan suara. Meski usulan hak angket sendiri masih belum menemukan titik pasti, namun langkah tersebut menjadi salah satu harapan bagi sejumlah pihak dalam rangka transparansi hasil pemilu 2024 yang dituding syarat kecurangan oleh berbagai pihak.